Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi di dalam renungan harian 2 Oktober 2020. Sebelum kita bersama-sama mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk semua kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan. Sehingga semalam Engkau melindungi kami, dan di pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan kami bersama-sama merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami untuk menjalani hidup-hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang merenungkan firman dan juga yang melakukan firman-Nya. Haleluya. Saudara yang terkasih, surat ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus. Surat yang ditujukan kepada jemaat Filipi. Tentu surat ini merupakan surat yang memberikan sebuah teguran dan juga perhatian Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Jemaat-jemaat Filipi diminta untuk bukan hanya hidup di dalam terang firman Allah, tetapi mereka juga diharapkan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semakin banyak orang semakin mengenal Kristus, semakin banyak orang yang mengenal akan kebenaran firman. Namun nyatanya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sana bahwa mereka bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa yang mereka lakukan ini justru merusak gambaran para pengikut Kristus. Mereka yang seharusnya membagikan kasih, melakukan hal-hal yang baik, tapi justru membuat orang-orang berpikir karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Dan ketika Paulus mengenal, melihat dan memahami apa yang terjadi ini, Paulus kemudian menuturkan dan memberikan mereka sanksi, yaitu ketika mereka dikatakan di sana, mereka diminta untuk tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Maksudnya supaya apa yang telah dilakukan oleh Paulus, ya, untuk ketika Paulus menyebarkan firman Tuhan ini, apa yang dilakukannya ini tidak sia-sia, oleh karena apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Karena kita tahu bersama bahwa Paulus telah mewartakan banyak sekali berita mengenai kebenaran firman Tuhan, dan karyanya semakin nyata dengan banyaknya orang yang semakin mengikut Kristus. Tetapi ia tidak ingin apa yang ia lakukan untuk Tuhan ini justru dilukai oleh jemaat Filipi yang tidak bisa menerapkan firman itu dalam kehidupannya. Untuk itu Paulus meminta jemaat di Filipi untuk hidup penuh semangat dan gairah, dan tidak lupa meminta mereka untuk hidup dengan berpegang pada firman Tuhan, supaya kelak kasih Kristus semakin dipancarkan, semakin dirasakan oleh banyak orang. Ketika merenungkan sebagian firman ini, saya teringat dari NKB 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengarkan lagu ini, bahkan kita menyanyikan di dalam gedung gereja, atau dari jemaat sekalian, lagu ini menjadi lagu favorit yang selalu dinyanyikan. Tapi mari kita simak di dalam bait yang kedua. Dikatakan di sana, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Ketika pertanyaan ini diperhadapkan kepada saudara dan saya, apa yang menjadi jawaban saudara?
Sudahkah? Atau belum? Terlebih di tengah suasana pandemi ini, di mana persoalan semakin hari semakin bertambah, masihkah kita bisa memancarkan kasih Kristus lewat hidup kita? Atau justru kita mencoreng kasih Kristus lewat perkataan kita, atau mungkin lewat tindakan kita atau perilaku kita yang kita lakukan tanpa sadar? Seharusnya ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kita harus berjuang untuk menjadi pelaku firman yang mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menilik kembali setiap kehidupan kita. Sudahkah kita memberikan kehidupan yang terbaik, yang memancarkan kasih Kristus? Bila belum, inilah saatnya untuk kita membenahi diri. Tuhan akan terus memberikan kita kesempatan untuk terus membenari kehidupan kita. Apabila kita masih memiliki kesalahan-kesalahan, berjuanglah terus untuk hidup dalam kebenaran firman. Kiranya Allah sendirilah yang menjadi harapan dan tumpuan hidup kita, yang membuat kita menjadi bisa hidup di dalam terang firman Tuhan. Biarlah kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan, dan ketika kita menjalani kehidupan kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sadar bahwa sebagai manusia kami seringkali lalai dan bahkan sering kami tergoda untuk melakukan banyak hal yang melukai hati Engkau. Firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami terus dan terus harus hidup memancarkan terang kasih-Mu. Di tengah keterbatasan kami, ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami supaya melalui kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami yang lemah ini mohon pertolongan-Mu, dan kiranya melalui firman ini kami semakin dimampukan hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Amin.